Pulau Kai Kecil merupakan salah satu pulau dari Kepulauan Kai yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku di negara Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kecamatan di Pulau Kai Kecil, yaitu Kecamatan Kai Kecil Timur. Kecamatan Kai Kecil Timur terletak secara astronomi pada 5,33 derajat hingga 5,53 derajat lintang selatan dan 132,32 derajat hingga 132,47 derajat bujur timur. Adapun letaknya menurut geografis yang dibatasi bagian selatan oleh Kecamatan Kai Kecil Timur Selatan, bagian sebelah utara oleh Kecamatan Kai Kecil, bagian sebelah timur oleh Kecamatan Kai Besar Selatan, dan bagian barat oleh Kecamatan Hot Sorboy. Pada tahun 2011 hingga 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah mencatat beberapa bencana yang telah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2021 pun, BNPB mencatat sejak 1 Januari hingga 18 Juni 2021, Indonesia telah mengalami bencana alam sebanyak 1.441 kali, termasuk gempa bumi sebanyak 20 kali. Bencana alam yang terbanyak dialami adalah banjir, yakni 599 kejadian, lalu diikuti puting beliung, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Menurut BNPB, bencana alam sepanjang 2021 telah menyebabkan 5,3 juta orang mengungsi, 12.800 orang mengalami luka-luka, 69 hilang, dan 493 lainnya meninggal dunia. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, pernah terjadi gempa bumi, meskipun tidak dirasakan. Berikut adalah data yang diperoleh dari Maluku Tenggara KAB.bps.go.id. Meskipun gempa bumi lokal yang tercatat dari Stasiun Geofisika Tual tidak dirasakan oleh penduduk Kai Kecil, namun tetap diperlukan kemampuan dasar pertolongan pertama dalam bencana, guna mengurangi kemungkinan munculnya resiko dan bahaya maupun mengatasi kerentanan dari korban bencana secara fisik dan psikologis. Materi macam detail pertolongan pertama yang sering dan perlu dilakukan. Pertama, secara umum. Pertama-tama, pastikan kita sebagai penolong berada pada situasi dan lokasi yang aman. Kemudian, tetap tenang dalam menghadapi sebuah bencana. Setelah dirasa bahwa kondisi di sekitar korban aman, periksa kesadaran korban. Jika mata korban tertutup, pemeriksaan kesadaran korban dilakukan dengan mengecek indera suara dan indera perasa. Jika korban tidak juga merespon pada langkah ketiga, lakukan cek nadi dan nafas korban. Memeriksa nadi dengan menempelkan permukaan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah ke leher yang sejajar dengan kita. Periksa nadi selama 5-10 detik. Pada tahap pengecekan nafas korban, kita harus terlebih dahulu mengangkat dagu serta menekan dahi korban. Lalu dekatkan pipi kita ke hidung dan mulut korban. Rasakan adakah hembusan nafas yang terasa. Jika memang nadi dan nafas korban tidak ada, maka selanjutnya kita diimbau segera menghubungi pihak yang berwenang. Jika korban masih dalam keadaan hidup dan mengalami luka, segera bawa korban pada tempat yang aman dan lakukan pertolongan pertama bagi korban yang mengalami luka. Serta hubungi nomor penting. Anda perlu menyimpan atau mengingat nomor yang penting, seperti kantor polisi, rumah sakit, dan ambulans. Yang kedua, korban luka terluka. Pertama, pastikan bahwa lingkungan sekitar aman. Kemudian lakukan penutupan luka sambil menekannya sedikit dengan bahan yang memiliki daya serap cukup baik, misalnya kain atau baju yang masih bersih. Kemudian, ikat bagian yang terluka dengan tali atau kain kasang jika ada. Ikatan tidak boleh terlalu kendor atau kencang agar tidak lepas atau tidak menghalangi peredaran darah. Dan yang terakhir, lakukan elevasi bagian luka hingga lebih tinggi dari jantung untuk menghentikan pendarahan. Yang ketiga, korban patah tulang. Bila korban merasa sulit menggerakkan salah satu anggota tubuh karena terasa sangat nyeri, ada kemungkinan korban mengalami patah tulang. Pada kondisi ini, mintalah bantuan orang lain untuk mempertahankan posisi badan korban. Sebisa mungkin, jangan terlalu banyak bergerak untuk menghindari cedera lebih lanjut. Yang keempat, korban luka akibat benda asing. Bila terdapat benda asing yang tertancap pada tubuh, seperti batu, besi, logam, dan sebagainya, jangan segera mencabut benda tersebut. Minta bantuan orang lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman hingga petugas datang menanganinya. Namun jika benda yang tertancap merupakan serpihan kecil, kita harus segera mengambilnya dengan menggunakan jarum kecil atau pinset. Jika terlambat, hal itu dapat menyebabkan infeksi. Dalam kondisi ini, hindari merendam bagian tubuh tersebut di dalam air. Yang kelima, korban luka memar. Mengompres bagian tubuh yang memar dengan es batu selama 20 menit. Lakukan langkah itu setiap 1 jam sekali. Setelah 48 jam, Anda harus mengganti kompresan dengan kain yang telah dibasahi dengan air hangat untuk merangsang sirkulasi sehingga kembali normal. Yang keenam, korban luka kulit terbakar. Mengompres area tubuh yang terbakar dengan kain yang telah dibasahi dengan air dingin. Jika luka bakar cukup parah, Anda harus membawanya ke instalasi gawat darurat agar ditangani dengan cepat. Atau memanggil tim medis terdekat. Hal yang harus dihindari adalah mengoleskan salep apapun yang mengandung aloe vera atau vitamin E, karena bisa menyebabkan iritasi.
Itulah tadi beberapa cara yang bisa teman-teman praktikkan ketika terjadi bencana dan harus melakukan pertolongan pertama. Sampai jumpa.